channel cerdas, jernih, jujur, pemberani MJNP Plafon. Kali ini bersama sahabat saya, teman kuliah saya, kawan aktivis saya, dan dulu juga jadi pembela saya. Ini berbalik ini ya. Dulu saya anggota dewan dilaporkan polisi, dibela dia, 2 kali saya dilaporkan. Sekarang beliau menjadi senator. Perbincangan kali ini yang sangat menonjol, topiknya sangat banyak ya, pembegalan konstitusi dan kemudian konspirasi kekuasaan yang memang susah dibuktikan. Nah, Anda sebagai seorang praktisi politik dan juga seorang yuris, saya ingin tanya pendapat Anda. Dulu kan Anda menolak pendapat saya bahwa Jokowi itu otoriter, Jokowi itu arogan, dan pada kenyataannya saya kemarin terkejut ketika Anda menelpon saya, prank. Itu benar yang kamu katakan, itu bukan hanya Anda ternyata. Teman dari Temanggung juga ngirim surat panjang lebar itu lewat WhatsApp. Benar Pak Taufik, saya sekarang mengakui Pak Jokowi itu otoriter dan bahasa dia itu menghancurkan negara ini. Nah, tanggapan Anda bagaimana? Ya, jadi yang pertama saya membenarkan bahwa pendapat Pak Taufik itu benar ya, tentang sosok Jokowi yang dulu termasuk saya kagumi, saya bela mati-matian dan sebagainya. Ternyata secara tegas saya katakan dia adalah sosok perusak demokrasi di Indonesia. Perusak demokrasi. Perusak demokrasi. Indikator dari statement saya itu kalau dia perusak demokrasi, rezim dia, indeks demokrasi sekarang ini turun drastis. Ini menandakan bahwa rezim telah merusak demokrasi. Pertanyaannya sekarang adalah di mana posisi dia dikatakan sebagai perusak demokrasi. Yang pertama, dia saat ini presiden. Presiden itu adalah kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Kepala negara itu dengan kenegaraannya dia akan membuktikan segala sesuatu yang dipandang akan menghancurkan negara. Sebagai kepala pemerintahan memang dia dibatasi dengan sistem pemerintahan kita, yaitu terbagi menjadi legislatif, yudikatif, dan eksekutif gitu kan. Namun karena kewenangan presiden itu begitu besar, karena sistem kita adalah presidensial, dia sebenarnya bisa cawe-cawe seperti statement dia akhir-akhir ini. Nah, kemudian saya katakan dia perusak karena faktanya dia presiden RI, kepala pemerintah dan kepala negara. Ada fenomena rekayasa konstitusi yang sedemikian rupa, dan akhirnya proses rekayasa itu memberi karpet merah. Kalau saya sebenarnya nggak senang dengan istilah karpet merah ya. Karpet abu-abu. Karpet merah itu penghargaan, kehormatan, sistem tata negaranya begitu memang. Karpet abu-abu. Karpet yang disediakan itu bukan hasil sebuah perjuangan, tapi hasil sebuah rekayasa konstitusi. Ini yang saya katakan menjadi perusak demokrasi. Demokrasi yang seharusnya sudah diatur sedemikian rupa, baik di Undang-Undang 45 yang mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu itu diatur oleh Undang-Undang tentang Pilpres. Nah, ini undang-undang yang sudah mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 dibuat oleh eksekutif dan legislatif, dirubah begitu saja oleh adik iparnya. Dan itu terbukti. Kenapa saya katakan itu rekayasa? Karena kemudian ada MK yang memutuskan bahwa proses pengambilan keputusan atas perubahan PKPU tentang syarat umur rapat permusyawaratan hakim itu adalah merubah dan itu sebenarnya nggak bisa. Dan indikatornya saya katakan juga bahwa milu dalam tanda petik ada main di situ. Karena mestinya ketika putusan MK itu belum diikuti dengan proses perubahan peraturan, pendaftarannya nggak boleh diterima dulu. Ketika diterima berarti ada peraturan ganda. Yang pertama adalah PKPU yang lama, saya nggak tahu nomornya. Kemudian yang kedua adalah PKPU yang sudah dirubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan ini nggak bisa
karena nggak bisa berlaku surut, Ya, mestinya itu ditolak, tapi berjalan lancar terus. Ini yang saya katakan bahwa sistem demokrasi yang ada sekarang ini sudah dirusak oleh rezim yang sekarang berkuasa, yang dikomandani oleh orang yang namanya Jokowi. Dan saya juga mencatat ya, dulu kawan-kawan PD itu begitu antusias, gegap-gempita membela Jokowi. Sekarang semua bornya dibuka, termasuk Pak Rudi partnernya. Dulu Pak Rudi itu hal-hal yang prinsip selalu telepon ke saya begitu. Nah, saya kaget juga ketika saya lihat di podcast, di TikTok, Pak Jokowi mengkomentari tentang mobil SMK. Nah, saya kan sudah dari awal mengatakan, bahkan saya syuting di tempatnya itu. Nah, oke lah, itu by the way lah, itu bagian dari proses masa lalu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, jangan lupa Jokowi ini juga membuka peluang terjadinya negara kerajaan Jokowi. Kenapa saya bilang salah satu unsur pentingnya Jakarta ini kan simbol negara, maka dia disebut ibu kota negara. Sebutannya pun DKI, daerah khusus ibu kota negara. Nah, dan sekarang ada RUU di mana RUU itu di bab 4 pasal 50 51 itu membatasi namanya bukan lagi daerah khusus ibu kota Jakarta, tetapi daerah khusus Jakarta. Nah, di situ di pasal 51 dan 50 dan 51 disebutkan bahwa proses pemilihan gubernur itu bukan oleh ditunjuk. Nah, ini pandangan Anda bagaimana? Saya berharap kepada Pak Arsono, ini teman saya seperjuangan, ya beliau ini teman seperjuangan, waktu proses Gedung Ombo dan segala macam lah, pokoknya kita terlibat. Nah, saya ingin bagaimana nanti kawan-kawan di PD ini menghambat ini, karena kalau ini diberikan, ini kan semacam aglomerasi itu, kota itu dibuat seperti sebuah perseroan badan hukum privat, malah bukan publik, PT tapi PT yang privat. PT itu kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, ini menurut Anda bagaimana itu sikap politik Anda sebagai anggota Senat dari PDIP? Jadi itu sebenarnya side effect juga dari proses yang saya katakan merusak demokrasi itu. Jadi demokrasi itu kan indikatornya kalau kita bicara kekuasaan itu adalah merupakan hak rakyat untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Itu adalah demokrasi, gitu kan, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, ini untuk pemimpin tertinggi, presiden, sudah melalui sebuah rekayasa. Nah, kemudian ini breakdown-nya atau set efeknya di tingkat provinsi, karena ibu kota negara itu, DKI itu kan provinsi. Namanya provinsi DKI Jaya, kan gitu, dulu kan seperti itu. Tetapi ditambahi daerah khusus ibu kota negara. Ibu kota Jakarta sekaligus ibu kota negara. Itu yang menyatakan bahwa provinsi DKI itu adalah ibu kota negara. Nah, ini sebenarnya proses demokrasi dengan pemilihan langsung, kerannya itu sudah dibuka ketika Megawati sebagai presiden. Dia mengorbankan kepentingannya, mengorbankan kadernya. Ketika belum pemilihan langsung, pemilihan oleh DPR, kan dia punya kan untuk menang. Tapi enggak, karena euforia reformasi adalah pemilihan langsung, kan? Termasuk pemilihan gubernur, dan itu sudah berjalan, gitu kan? Berjalan. Nah, termasuk Jakarta. Jakarta itu juga mengikuti provinsi lain, gitu kan? Dia juga melalui sebuah pemilihan. Kalau sekarang kemudian dieliminir dengan penunjukan, itu berarti juga merusak demokrasi. Jadi dari tingkat yang tinggi negara, kemudian ke provinsi juga ada perusahaan. Tentu saja ini harus kita lawan. Kalau istilah Bung Taufik itu dihambat, enggak? Tidak hanya menghambat, kita stop berhenti, nggak boleh. Kalau menghambat itu berarti jalan tapi pelan. Jadi sering orang menanyakan di mana letak merusaknya, cawe-cawenya dalam putusan MK itu. Nah, kalau kita orang hukum tentu memahami apa yang namanya teori kausalitas, sebab akibat. Kemudian causa primanya yang akan menentukan itu semuanya. Nah, kita lihat sebenarnya indikatornya tidak hanya rekayasa putusan MK, tetapi misalnya ada seseorang baru menjadi anggota partai politik,
dalam hitungan hari dia dinobatkan sebagai ketua umum. Tidak usah seorang lah, tegas saja itu namanya Kaisang lah. Dan Kaisang itu bukan orang lain, tetapi anaknya Jokowi, gitu kan? Ini kan sudah baca undang-undang partai politik. Kalau saya sebagai kepala pemerintahan itu, Bran, dia lebih parah. Dia juga jadi jurkam dan mengkampanyekan itu nggak boleh. Akhirnya, ya kemudian ketika kemudian ini sudah leading, ditetapkan menjadi cawapres. Dia seharusnya netral tetapi ikut. Jadi ini sudah parah, agak parah. Makanya sebenarnya kita bicara ini yang bisa menghentikan, sebenarnya saya sepakat people power. People power ini akan menghentikan, tapi ada. Ini people power. Nah, people power ini konstitusional. Tidak ini, melanggar hukum. Ini yang bisa menghentikan. Cuma sisi lain kalau ini belum bisa terjadi sebenarnya. Kalau mau gentleman ya udah mundur aja dari proses pencalonan. Selesai. Biar Anies sama Ganjar yang naik, yang tarung. Betul. Karena ini yang lebih dipilih oleh masyarakat. Ya kan? Kalau Pak Taufik Anies, saya Ganjar. Saya sepakat karena di dalam beberapa pertemuan elit itu sudah ada pendekatan antara koalisi 01 dengan 03 dan ini bukan tidak mungkin karena saya sendiri juga sedih andai kata melaju tetapi tidak ada yang menyetop tadi. Saya tidak mengatakan menghambat, menyetop. Sudah negara ini benar-benar terdegradasi. Nah, jadi teman-teman ini sepakat, dua-duanya ini ahli hukum. Jadi people power itu tidak melanggar konstitusi karena Pak Jokowi yang diagul-agulkan juga people power. People power itu kehendak rakyat. Bung Karno ke Pak Harto juga people power. Cuma yang tadi saya punya alternatif lain kalau pasangan 02 mundur sebelum ada people power, karena menurut pendapat saya dan yang saya lihat, ketika ada people power walaupun itu sah, tapi cost politiknya terlalu tinggi, terlalu mahal. Jadi kalau bisa dihindarkan. People power merupakan sebuah semangat, artinya semangat kehendak rakyat untuk melakukan perubahan, tetapi tidak harus dengan cara-cara fisik. Nah ini yang harus dihitung, karena jangan sampai hanya untuk meruntuhkan seorang Jokowi kita mundur. Kita mundur banyak korban, jangan sampai. Ini yang harus kita cegah, mundur paslon nomor 2 saja lah yang mundur supaya kondusif. Jadi kita sepakat seandainya ada perubahan dan tidak tertutup kemungkinan yang namanya politik itu terjadi koalisi. Kalau ini koalisinya kan bukan koalisi yang sesaat, tapi koalisi untuk kepentingan Indonesia yang lebih jauh. Biar Indonesia tidak tereliminasi, biar konstitusi tidak ditunggangi kepentingan politik. Jadi kan kalau misalnya dalam konteks konsultasi Pilpres itu misalnya ada koalisi 01 sama 03. Tapi dalam konteks people power itu kan semua elemen bisa menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan. Elemen mahasiswa, elemen cendekiawan seperti Anda, akademisi, praktisi, bergabung menjadi satu untuk menyuarakan suara-suara keadilan, kemudian melakukan sebuah aksi supaya tujuan yang diinginkan itu tercapai, yaitu demokrasi kembali pada posisinya. Itu kita langkah mundur, ini demokrasi turun drastis. Oke, rekan acara, terima kasih. Kita ini dulu dong. Apa itu? Silakan Yud tiga. Dan kita sepakat, Bran. Untuk perubahan. Siap, selamat berjuang untuk demokrasi. Untuk demokrasi. Terima kasih. Diminum dulu. Wis tekan. Wis tekan nang